Jangan menjadikan nasab untuk ngasab, jangan menjadikan nasab untuk nyari uang, menakut-nakuti umat. Ente kalau nggak ngasih kebutuhan aneh, ente kualat dasmu le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma hdi qaumana bihudaka, Allahumma hdi qaumana bihudaka, Allahumma hdi qaumana bihudaka hatta tab'una fi aqidati ahli sunnati wal jamaah wa jalasuna istiqamatan wa mahabbatan wa khidmatan fi majlis ahbabir rasul. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Waj'alna waziran min ahlina wa atba'ina wa sultanina wa awliyati ulamika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhas sadat wa sadatil a'izza'i wal fudula, yang kami muliakan segenap ahli baitin nabi yang hadir, para muallim wal muallimah, para guru yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai, sahabat kami, keluarga kami, Bapak Eko Joko Purnomo beserta ibu dan keluarga, serta keluarga besar Yeti. Yeti itu bukan nama perempuan, tapi nama sepeda ternyata. Ya, saya pikir Yeti Haji Yeti deh. Maranggi. Ternyata nama sepeda. Jadi beliau ini orang yang senantiasa aktif, ya, bukan hanya pikirnya, tapi juga secara lahirnya. Jadi orang yang pikirnya aktif, lahirnya aktif, insya Allah sihah wal afiyah. Pikirnya aktif, insya Allah jadi wong bejo. Lahirnya aktif juga, fisiknya aktif, insya Allah jadi wong roso. Ya, roso, cari Pak Marijan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Saya kenal dengan beliau luar biasa, sudah lama, dan tak pernah turun rasa cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait Nabi. Tidak pernah turun rasa cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dibuktikan secara nyata, dan bahkan rasa cinta itu diajarkan kepada putra putrinya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, karena memang itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana baginda Rasul mengatakan, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyihim, ayat bi hubbi nabiyihim. Lafadz bi-nya mafdhuf, dibuang lafadz bi-nya. Yang pertama, didik mereka dengan mencintai baginda Nabi mereka. Kenapa kok tidak dikatakan dalam hadis ini didik mereka untuk mencintai Allah Ta'ala? Tapi poin pertama justru didik mereka untuk mencintai Nabi mereka. Karena yang zahir bagi orang-orang yang awam, terlebih anak-anak, adalah yang lebih dia sukai. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang diciptakan oleh Allah untuk membawa risalahnya Allah, dan zahir sebagai manusia, dan sisi kehidupannya nyata, dan terus menerus hikayatnya, sisi kehidupannya diceritakan.
Sedangkan Allah sifatnya al-ghaibu. Walaupun Allah juga memiliki sifat al-zahir, Allah al-ghaibu, yang maha gaib, juga al-zahir, yang maha zahir. Maha zahir, Allah memiliki ciptaan. Itu bukti zahirnya Allah. Walau Allah tidak menciptakan sesuatu, Allah tetap zahir. Karena Allah lah sebagai khalik. Khalik yang menzahirkan sesuatu, maka khalik pasti zahir. Akan tetapi zahirnya khalik tidak nampak pada mata kita kecuali nanti akan dilihat oleh ahli surga di dalam surga. Tapi bukan berarti Allah ada di dalam surga, bukan berarti Allah ada di dalam surga. Tapi Allah menempatkan hamba-hamba yang dikasihinya yang pantas menerima anugerah yang paling agung apa? Memandang Allah dengan mata zahirnya. Maka Allah siapkan tempat bagi hamba-hambanya itu yang terbaik. Tidak ada lagi tempat yang terbaik kecuali adalah surganya Allah. Sebagaimana juga Allah telah memperkenankan baginda Nabi Muhammad SAW bahkan sesendal-sendalnya untuk berjumpa dengan Allah langsung. Bukan berarti Sidratul Muntaha itu tempatnya Gusti Allah. Bukan berarti Allah bertempat di Sidratul Muntaha. Tapi Allah menyiapkan tempat terindah untuk hambanya yang terbaik, di mana memberikan tempat yang istimewa ketika akan berjumpa dengan Allah. Bukan berarti Allah ada di Sidratul Muntaha. Seperti itu. Maka nyata di zaman sekarang kita juga bisa ketemu dengan presiden tanpa harus memandang langsung, tanpa harus datang ke rumah presiden, bisa virtual gitu kan. Maka itu logikanya, analogi yang sekarang nyata. Kita tidak berjumpa dengan orang yang mulia di tempatnya, tapi kita ditempatkan pada satu tempat yang khusus. Walaupun kita bisa berjumpa, bukan berarti, walaupun bisa melihat, bukan berarti yang kita lihat itu ada di tempat kita berada. Maka Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu tempat yang disiapkan oleh Allah untuk sebaik-baiknya hamba. Bukan berarti Allah ada di Sidratul Muntaha. Bagaimana dengan sifat Allah istawa, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Banyak orang yang mengatakan Ar-Rahman Allah zat yang Mar-Rahman, Ar-Rahman utawi Allah zat kang Maha Rahman, ya. 'Alal arsy iku anak ing atase arsy, istawa hale manggon. Kalau diartikan manggon, kenapa jadi bahasa Jawa? Gak apa-apa, yang penting tidak dibawa ke apa namanya tuh rapat DPR MPR. Yang penting nggak dibawa ke rapat DPR ya. Wong Jawa sing Jawa ojo kelangan Jawane. Anu Sunda ulah lengiten Sundana. Anu Sumatera yang Sumatera, yang Minang silakan. Jangan kehilangan itu semuanya. Yang terpenting kita harus tahu bahwa beragam suku, bahasa, budaya itulah kekayaan Indonesia. Bukan untuk dipermasalahkan, tapi justru untuk dibanggakan di hadapan dunia internasional. Bahkan ketika bangsa Eropa, mereka satu bangsa dinaungi oleh berbagai negara. Bangsa Afrika satu bangsa, mereka ditopang oleh berbagai negara. Bangsa Arab satu bangsa, mereka diwadahi oleh berbagai negara. Tapi kita Indonesia satu negara mewadahi, menopang, menjaga banyaknya bangsa, bahasa, dan budaya. Hebatnya Indonesia yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Ngurus banyak budaya, ngurusin banyak bangsa, ngurusin banyak karakter, tapi Indonesia mampu karena Allah yang memampukan itu. Iya, Indonesia. Kan ada lagunya. Ayo tuh, konek. Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku banyak alam dan pulau.
Kita semua anak Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Kita semua anak Indonesia, jadi satu garis terangkat tulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Otak itu Indonesia Raya, otak itu Indonesia Raya, otak itu Indonesia Raya, otak itu Indonesia Raya. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu dong. Emang gue takut. Ya. Sholawat ayu, hafalan Quran ayu, hafalan hadis ayu, mudzakarah ilmiah, fikih muqaranah ayu, lagu kebangsaan ayu. Gitu. Ya kita ini wong Indonesia. Ya kan? Jadi jangan pada saat negara Arab sendiri sekarang sudah mulai liberal, lah kita lebih Arab daripada Arab, lebih konservatif. Ya monggo, kalau memang tidak ada larangan kita pakai jubah begini, ya monggo silahkan. Saya kalau ngaji, kalau di rumah ya enggak, ngurusin kucing, kandang kucing, masa pakai jubah pakai mama. Kalau memang mau menggunakan nilai-nilai agama karena kecintaan kepada Rasul, jangan kita hanya bisa berbicara komentar saja. Atau jangan sampai kita hanya hafalan Quran tanpa mengerti tentang substansinya. Ngapalin hadis, berbicara hadis tapi tidak paham substansinya. Nah itu kata Rasul nanti, saya khruju fi akhir zaman, akan muncul nanti di akhir zaman sufahaul ahlam, ahdatul asnan, orang yang akalnya itu kurang waras. Gitulah. Orang akalnya kurang sempurna dan bergigi susu. Maksud bergigi susu itu pemahaman agamanya itu seperti anak bayi, masih baru. Tapi banyak sekarang baru ikut kajian 2 bulan langsung jadi orang yang sok-sokan. Itu kan, ini salah, itu syirik, kafir, bid'ah, khurafat, liberal, PKI. Wah, das pembayang dulu. Banyak. Nah ini sudah diprediksi oleh baginda Rasul akan muncul seperti itu. Yaqra'una al-Quran, mereka itu banyak menyampaikan Al-Quran, senang membaca Al-Quran. Wa yaquluna min kalami khairil bariyah, berbicara dengan bahasa-bahasa Nabi, berbicara dengan menyebut asma Nabi, berbicara dengan membawa mengutip hadis-hadis terjemahannya doang, gitu kan? Pas disodorin kitab hadis syarahnya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, kagak ngerti. Banyak yang gitu. Karena saya pernah ditantang berkali-kali, saya bawa kitabnya 1 mobil, bingung dia, nggak jadi, minta maaf. Ini wallahi demi Allah, kalau perlu saya sumpah deh, gitu kan, swear deh please. Nyata ini, nyata teman-teman, banyak yang menyaksikan. Kemudian akan tetapi imanuhum hanajirahum, imannya hanya sampai sebatas kerongkongannya saja. Yakhrujuna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyati. Orang-orang seperti ini walaupun bahasanya Qur'ani, bahasanya sunnati, kembali pada Al-Quran dan sunnah, jargonnya menyampaikan terjemahan-terjemahan Quran, terjemahan hadis, akan tetapi imannya gampang keluar dari dirinya, dia gampang keluar dari Islam, seperti melesatnya busur, melesatnya anak panah dari busurnya. Walaupun bahasanya Quran, ya karena gampang menyalahkan orang lain, sampai akhirnya yang beneran sunnah pun disalahkan. Pakai imamah, apaan itu? Kain diikat-ikat di kepala, ngikutin pendeta Hindu India katanya. Padahal di dalam kitab hadis Syama'il Muhammadiyah
karya Imam At-Tirmidzi ada 6 hadis, tidak kurang dari 6 hadis menjelaskan tentang imamahnya Rasulullah. Imamah pakai ain, beda dengan imamah, kepemimpinan pakai alif. Makanya kita perlu ngajarin anak tuh bukan hanya hafalan Quran. Ini penting zaman sekarang, banyak orang tua yang gandrung anaknya hafal Quran, bagus sih bagus, tapi cukup di hafalan Quran, nggak ngerti substansinya, fikihnya nggak belajar, tafsirnya nggak belajar, syarah hadis nggak belajar. Akhirnya salah kaprah, akidahnya nggak jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah padahal ahlul bid'ah wal gagabah. Sallu ala Nabi Muhammad. Imamah ya sunnah. Uli Songo datang ke Indonesia, beliau menggunakan imamah 9 meter seperti ini, tapi orang Jawa bikin kain aja semeter kali semeter, butuh waktu sebulan, mintal benang dulu dari kapas, kemudian nanti dibuatnya lama. Makanya Wali Songo gak memaksakan kehendak, ajarannya penuh dengan kelembutan dan cinta kasih, bukan dengan cara mencerca orang lain, bukan cara dengan memaksa kepada orang lain. Bagaimana ketika murid-muridnya Wali Songo mereka ingin ikut serta mengamalkan imamah sunnah baginda Rasul, kata Wali Songo, kain seberapa panjang pun, seberapa lebar pun yang kalian punya, adanya 2 jengkal kali 2 jengkal, Kanjeng Sunan bagaimana? Pakailah di kepalamu. Gimana caranya? Dipakaikan begitu, jadinya lemun di Sunda parekos jengkol, barang bang semplak ya. Kalau di sana jadi belangkon, bendok, tapi dengan niat, walaupun kainnya itu khasnya khas Jawa, khas Nusantara, tapi dengan niat yang ngikutin ittiba kepada baginda Rasul, diikatkan kainnya di kepala, walaupun cuma pendek, dapat pahala sunnahnya, gak jadi bid'ah. Maka nilai-nilai ini yang kemudian dianjurkan oleh Rasul, ajarkan kepada anak-anak kalian untuk mencintai Rasul. Jadi nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah bukan hanya secara budaya. Ada pendeta dari Saudi, dari Riyadh, ibu kota Saudi. Dia menyampaikan ceramah di gereja di luar Saudi, dia sedang menyampaikannya. Kenapa kok pakai gamis, kemudian pakai selendang yang disimpan di kepala, pakai igal? Igal tuh yang tali tuh biasanya buat memecut budak, itu khas Arab. Itu sebetulnya dulu kalau kesal sama budak belian itu dipecutnya pakai ini. Jadi itu tuh tali tambang yang diikatkan di kepala, tapi khusus igal namanya, iqal. Igal nggak ada zaman Rasulullah, maksudnya tidak dipakai oleh Rasulullah igal ya. Nah, karena pastor tersebut atau pendeta tersebut, karena ini adalah budaya di mana bangsa, aku dilahirkan di sana, aku lahir di Saudi. Jadi ternyata gamisnya memang budaya. Jadi karena Rasulullah hidup di Arab, lahir di Arab, maka beliau mencintai budayanya. Maka kalau Rasulullah lahirnya di Jawa pakai batik, ya Rasul pakai. Kalau bertanya, nah kami kok nggak pakai batik? Saya punya gamis batik, saya punya jubah batik, saya punya baju batik, saya punya celana batik, saya punya. Nggak perlu dibawa ke sini semua. Emang mau jualan apa? Kalau mau lihat ke rumah saja, tinggal dipoto. Kolor batik saya ada. Iya. Saya kadang juga pakai ikat khas Jawa, ikat khas Sunda, pakai saya juga. Ketika saya pakai seperti ini kan dipakaikan oleh guru saya. Guru saya memakaikannya untuk ittiba, niatnya ittiba kepada baginda Rasul. Ya saya senang, saya pakai juga. Tapi pada momen-momen tertentu. Artinya harus bisa menempatkan diri. Gak mungkin saya ke mall pakai beginian, walaupun pernah. Ngapain ke mall? Ngaji, saya mah di mall juga. Jadi mall dipakai tempat ngaji sama saya. Saya ke mall ngaji ya pakai begini. Saat ngaji orang Jepang masuk Islam, pakai bahasa Jepang, saya kagak ngerti. Untung banyak jamaah saya yang jomos Nippon. Alhamdulillah. Barokah. Nah, nilai-nilai itu yang disampaikan kepada anak-anak kita tentang toleransi. Oh, toleransi bukan ajaran Rasul. Das betul. Ngaji nih, pirong kebet sih, pirong lembar. Baginda Rasul dalam hadis beliau menyatakan,
bu'ittu bil hanifiyyati samha. Aku diutus untuk membawa agama yang suci, bersih dan juga toleran. Maka ajarkan anak-anak kalian mencintai Rasulnya, bukan hanya mencintai fisik dan namanya saja, tapi cintai bagaimana ajaran-ajaran yang indah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita hafal ayat tapi salah kaprah, seolah-olah mencintai Rasul harus menjadi bengis. Karena ayat Al-Quran menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada. Al-ayat. Hafal saya juga ayatnya, tapi jangan salah paham dengan maksud ayatnya. Maka ngaji tafsir bukan terjemahan, ya. Jadi terjemahan itu bukan tafsir, terjemahan itu apalagi terjemahan secara lafziyah. Jangan diidentikan baginda Rasul itu bengis kepada non muslim. Apa enggak ngaji juga ilmu tarikh, hadis tentang tarikh baginda Rasul, membuat piagam yatri, ngajinya yang luas. Makanya dulu Buya Hamka pernah berkata, saya pernah mendengar di radio, Buya Hamka pernah berkata, ketika dulu Buya pernah ditanya oleh seorang jamaah Buya, kenapa kok Buya berubah sekarang? Dulu Buya sering menyalahkan berbagai macam amaliyah yang memang banyak terjadi di negeri kita, di Nusantara ini. Tapi sekarang kok Buya kayaknya justru malah membolehkan itu, kata Buya Hamka Al-Maghfurlah ya Allah yarham. Dulu Buya ketika baru pulang dari Makkah belajar, Buya baru belajar sedikit kitab. Jadi Buya belum paham betul. Ketika Buya kemudian belajar lagi kepada para ulama kita, dan semua dasarnya ada, maka Buya paham para ulama kita melakukan amaliyah-amaliyah tersebut karena memiliki landasan yang benar, yang valid. Jadi ulama Indonesia itu juga diakui. Ulama Nusantara itu seperti eyang saya, ayah dari kakek saya, Sayyid Ahmad Zakaria Ba'alawi. Ketika dulu beliau belajar di Madinah, sebelum jadi Saudi, masih Hijaz, sebelum dikudeta Raja Hijaznya Syarif Hussein Al-Gadri, yang saya belajar kepada Sayyid Muhammad Amin Ridwan Al-Madani, seorang Sayyid itu Syarif itu Habib. Kang Ayib, guru saya Habib Muhammad bin Yahya, Kang Ayib Muh, adiknya Syarif Hud atau Habib Hud bin Yahya, Kang Ayib Hud, itu Ayib Tohir Ayib. Saya punya guru juga, orang tua angkat saya Habib Abdurrahman Al-Kaf, sebut Ayib Amang. Nah, tapi mereka semua mengajarkan cinta kepada bangsanya, cinta kepada Indonesia, mengajarkan kebersahajaan, akhlak yang mulia, toleransi. Bahkan guru saya Syarif Muhammad Habib Muh itu setiap hari Ahad itu beliau keliling ke rumah sakit bawa uang, naik becak. Bahkan keluarganya aja kadang nggak tahu kemana. Ke setiap kamar pasien-pasien masyarakat kelas bawah dikasih uang. Ini ya, selain didoakan gitu ya. Ada orang kena musibah, itu buat nyari duit, ternyata jangan. Jadi nasabnya itu bukan untuk ngasab, bukan untuk mencari uang. Maka akhlak inilah yang merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Rasul, ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyihim, didik mereka untuk mencintai nabinya, artinya didik mereka untuk mencintai akhlak nabi, ajaran nabi, dan pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah syafi'ul ummah, orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umat. Kita juga berharap, apalagi Pak Pur, kita yang laki-laki, Pak suami, dari waqo yati wiqayatan. Jadi qi, jagalah dirimu. Kalau ku, jagalah diri kalian.
Hindarkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Ngaji sorok. Jadi anak kita kalau di pesantren jangan cuma hafalan Quran saja, ya. Karena banyak ternyata muncul kaum Khawarij sejak zaman dulu yang membunuh Sayyidina Ali, orang yang bahkan ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, orang itu adalah sebagai pimpinan guru tahfidz yang dikirim dari Madinah ke Mesir. Ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, gubernur Mesir sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu meminta kepada sang khalifah, kepada Amirul Mukminin untuk mengirimkan guru-guru tahfidz, guru-guru tahfidzul Quran. Dikirimkanlah delegasi guru tahfidzul Quran yang memimpinnya itu Ibnu Muljam. Ternyata di kemudian waktu dia yang membunuh Sayyidina Ali, yang membunuh Sayyidina Husain dan keluarganya lebih daripada 70 orang. Itu juga mereka banyak yang hafal Quran, banyak, ya. Maka yuk kita jangan hanya terbatas mengajari anak itu hafalan Quran, walau itu bagus dan itu dianjurkan, tapi memahami dan mengamalkannya itu lebih utama. Kemudian yang kedua, perintah baginda Rasul, nilai apa yang harus diajarkan kepada anak-anak kita? Wa hubbi ahli baitin nabi. Dan ajarkan kepada anak-anak kalian untuk mencintai ahlul bait Nabi. Siapa ahlul bait Nabi? Yang paling terkhusus adalah keluarganya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, termasuk anak pamannya sendiri, pokoknya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tapi lebih khusus lagi, itu adalah sebagaimana dalam hadis ahlul kisah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, dan keturunannya. Dari keturunannya itu ada istilah zurriyah. Zurriyah itu dari jalur laki-laki ataupun perempuan, itu zurriyah. Tapi ahlul bait Nabi yang disebut masih ahlul bait Nabi dari jalur itu adalah keturunan dari laki-laki pancar. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain punya anak laki-laki, yang laki-laki itu ahlul bait, yang perempuannya ahlul bait. Tapi anak yang perempuan kalau tidak menikah dengan ahlul bait tidak dikatakan ahlul bait, tapi masih dikatakan dzurriyyah. Tapi terlebih dari itu ada lagi dikerucutkan. Jadi ahlul bait entah itu yang baik, yang bandel, yang merekadawang, ya, yang pemarah, yang mereka meniadakan keturunan Rasul karena menurut mereka terputus dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Coba dong kalau ngaji itu full, total, mendalam, luas. Kitabnya jangan cuma kitab Al-Gughliyah, ya. Jangan kitab Al-Gughliyah, pergugelan, Al-Facebookiyah, Al-Tiktokiyah. Ya. Atau kitab yang fenomenal, jangan hanya itu dong. Ngajinya yang betul, kitab-kitabnya yang benar tuh dikaji. Contoh ada kitab yang menjelaskan tentang ahlul bait Nabi. Gampangannya gini saja dulu, ada beberapa kitab yang ingin saya sampaikan. Contoh dalam kitab tafsir ada Asbabun Nuzul. Contoh Asbabun Nuzul Al-Quran yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, menjelaskan tentang ayat Quran tentang Al-Abtar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dulu baginda Rasul ketika putra-putranya yang laki-laki wafat masih kecil, Rasul menangis karena orang-orang Arab pada saat itu mengejek baginda Rasul. Mengejek baginda Rasul, Rasul saja diejek, jadi kalau kita diejek wajar. Sudah biarkan saja, sabar. Kata Abah Anom, kalau bukan kita yang sabar, siapa lagi yang bisa mengamalkan, ngelakonin ibadah sobar? Karena ternyata sobar itu pahala paling besar. Sholat kalau nggak sobar malah jadi pencuri. Pencuri, seburuk-buruknya pencuri siapa? Yang mencuri ruku dan sujudnya, tidak mau tumakninah, kebut, gaskeun lur. Sholat bagi gaskeun lur bae. Banyak begitu kan? Apalagi kalau pas tarawih itu
Kayaknya kalau imam nggak ngebut itu, kalau nggak seperti GP, motor GP, nggak seperti Formula One, imam nggak laku mainnya. Makmumnya bubar, baru 8 aja udah bubar. Mungkin dia minta lebih cepat lagi, gaspol. Kayak Yeti kalau lagi bertarung tuh ya, wow, tuk dengar pohon. Downhill. Jadi baginda Rasul diejek, wah Muhammad abtar, Muhammad putus buntutnya, gak punya buntut, tidak punya kebanggaan. Karena bagi orang Arab anak laki-laki itu kebanggaan, ya, menjadi garis keturunan, penerus garis keturunan, kebesaran keluarga mereka, nama besar keluarga mereka. Nabi Muhammad anak laki-lakinya wafat semua. Rasul pun menangis, maka datang Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, bukan engkau yang abtar, tapi mereka yang abtar. Mereka yang terputus dari rahmatnya Allah, mereka yang tidak memiliki harapan dari rahmatnya Allah Ta'ala. Lantas Jibril, bagaimana dengan garis keturunanku? Maka garis keturunan engkau Allah sudah menetapkan melalui Fatimah putrimu. Oh, maka baginda Rasul kemudian berkata, diriwayatkan riwayat hadisnya, valid riwayatnya bukan hanya sedikit, hadisnya ada 60 hadis, dikumpulkan dalam satu kitab namanya Ihya'ul Mayyit bi Fadaili Ahli Baitin Nabi karya Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Kalau dalam kerangka ilmu, Al-Hafidz itu bukan hanya hafal Quran. Yang dimaksud Al-Hafidz itu dalam kerangka para ulama, dalam metodologi para ulama, Al-Hafidz itu bukan hafal Quran. Bagi mereka para ulama-ulama itu beda dengan di kita di Indonesia. Al-Hafidz hafal Quran, Al-Hafidz. Kalau para ulama-ulama fikih, hadis, Al-Hafidz itu orang yang hafal minimal 300.000 hadis matan itu redaksionalnya plus riwayatnya, seperti rawaina atau haddatsana, telah menyampaikan riwayat kepada kami, telah menyampaikan hadis kepada kami siapa fulan terus dari sahabat, dari Rasulullah SAW. Hafal setiap jalur matannya itu, jalurnya hafal, dan setiap biografi perawi hadis itu juga hafal. Karena untuk mengerti hadis ini sahih atau tidak, marfu, mursal, mu'an'an, musalsal, mudallas, gharib, itu harus mengerti biografi para perawi hadis. Dan ini tidak diajarkan oleh Rasul. Gak ada tuh hadisnya kata Rasul ketika Rasul sudah berkata ini hadisku yang sahih. Atau di suatu waktu ketika menyampaikan suatu perkataan kata Rasul, ini hadisku yang dhaif. Gak pernah Rasul begitu. Metodologi pembagian kategori hadis itu pun bid'ah, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasul, bahkan tidak pernah diajarkan oleh sahabat juga. Jadi metodologi pembagian bagian-bagian hadis itu yang membuatnya ulama. Ilmu mustalahatul hadis itu buatan ulama. Jadi kalau kita nggak mau pakai bid'ah hasanah, ya goblok terus. Iya, coba. Nggak mau pakai ilmu mustalahatul hadis, sekarang nggak mau pakai bid'ah hasanah. Coba. Kalau bilang nggak ada, katanya ini Abdurrahman bid'ah, katanya gitu. Kalau disebut bid'ah hasanah nggak mau terima, nggak ada bid'ah hasanah. Tapi masih pakai ilmu mustalahatul hadis. Pakai baju koko, emang baju koko ada sama Rasul sahabat pakai baju koko. Nah namanya aja koko itu kakak. Itu budaya mana? Budaya Tiongkok. Orang-orang Tiongkok yang sudah Islam, karena dulu Islam dibawa ke Tiongkok juga sudah tua Islam di Tiongkok tuh. Makanya ada 2 sahabat yang dikuburkan di Xinjiang, di samping Masjid Merah. Sebelumnya dulu ke Nusantara dulu, karena jalur sutra ke Aceh, bermuara di Aceh, mereka membagi 3 kelompok. Yang satu tetap di Aceh, makbarohnya ada di pemakaman umum Aceh di kota pemakaman tua, ada sumurnya, karya sahabat tuh, sumurnya tuh bikinan sahabat. Sebagiannya lagi ke Barus sekarang bagian dari Sumatera Utara, Medan. Kalau dulu masih Kesultanan Aceh, ada naik ke atas gunung, ya kira-kira 1000 anak tangga ke atas itu, jauh. Itu ada makam sahabat. Sisanya ke Cirebon. Di Cirebon kapalnya bocor karam. Mereka kemudian memesan kapal yang baru dari kayu yang bagus, kayu di Nusantara, kayu jati. Ketika mereka menunggu pesanan kayu jati tersebut, mereka banyak yang
berjalan untuk melakukan dakwah. Ada yang ke Cianjur, ada yang ke Majalengka, para sahabat itu. Makanya petilasannya masih ada. Setelah selesai kapalnya itu, kemudian mereka melanjutkan perjalanan kemana? Ke Tiongkok, ke Cina, bermuara di sana. 2 sahabat Rasul wafat dan dikuburkan di sana. Salah satunya Kapi Mamang, cek Sudama, bukan Mamang langsung, bukan paman langsung, tapi Kapi Paman. Siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Harus tahu sejarah, nggak tahu sejarah kita malah dikibulin nanti. Harus ngerti sejarah, nggak tahu sejarah dikibulin terus. Ya. Seperti halnya tentang sejarah Wali Songo, ada yang bilang, ya, inisialnya B, Badrul Salam, LC. Wali Songo fiktif katanya, karena tidak ada kitab karangannya. Kamu aja yang belum tahu. Lawang tulisan tangannya Qur'annya. Sunan Giri ada juga tulisan kitabnya tentang suluk wijil karya siapa? Ya kan? Makanya harus tahu dong. Makanya piknik. Itu sih sejarah diharamkan, disirik-sirikan, jadi nggak tahu. Karena di sana ada manuskripnya. Masih ada yang tersimpan di kita di Nusantara. Sisanya ada delay dan dibawa oleh penjajah. Kenapa? Mereka ingin cari tahu. Mereka ingin menghabiskan bukti-bukti sejarah. Makanya Kiai Haji Ahmad Baso dari PBNU tahun 2020 kalau tidak salah, beliau berangkat ke Leiden, dipoto, di scan, masih ada di sana kitab tulisan tangan karya Syekh Syarif Hidayatullah. Salah satunya tentang thariqah beliau. Thariqah pertama beliau itu ternyata anak Syabandiyah. Walaupun sekarang masyhurnya di keraton, di buntet pesantren, di benda itu Syatoriyah. Padahal thariqah pertamanya anak Syabandiyah. Betul kata Maulana Syekh Syam dulu. Ya wali itu. Jauh sebelum kita menemukan manuskrip itu. Maka mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah itu merupakan anjuran, merupakan nilai-nilai agama. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali ke bab tadi. Di dalam kitab karya Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Hafidh. Siapa Al-Hafidh itu? Orang yang minimal hafal 300.000 hadis. Matan itu redaksionalnya. Kemudian sanad, riwayat, an-anu hafal. Kemudian juga tentang rijalul hadisnya, tentang biografi perawi hadisnya harus hafal. Karena hadis itu bisa jadi 3 generasi pertama perawinya thiqah, artinya masuk kategori riwayat hadis yang sahih. Tapi di generasi yang keempat ternyata perawinya itu kurang kuat hafalannya di masa tuanya. Hadis yang diriwayatkan oleh dia yang ini, ketika dia sudah mengalami ketumpulan hafalannya di masa tuanya, hadis itu dikategorikan dhaif. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh orang tersebut sebelum masa ketumpulan akalnya tetap diriwayatkan sebagai kategorinya sebagai riwayat yang sahih. Oh, ada juga Imam Bukhari datang kepada seorang perawi, katanya ada perawi hadis di sana. Datang, ternyata perawi hadis tersebut megang apa? Makanan buat contohnya ayam lah, ataupun mungkin kuda. Dipanggil, pas hewannya datang, disimpan makanannya, hewannya ditangkap, entah dimasukin kandang atau apa, nggak jadi dikasih makan. Imam Bukhari nggak jadi ngambil riwayat dari orang itu karena orang itu dikategorikan tidak jujur. Jangankan kepada manusia, ke hewan saja dia tidak jujur. Kalau ke manusia mungkin banyak yang tidak jujur karena jualan supaya dagangannya itu laku, gitu kan? Banyak yang seperti itu. Hal yang tidak bagus dianggap bagus. Mungkin saja banyak, tapi ke hewan apa sih? Kok sampai nggak jujur ke hewan? Kalau ke manusia banyak orang nggak jujur, tapi ke hewan ini nemen banget. Kata Imam Bukhari, dikategorikanlah perawi tersebut itu tidak thiqah, maka riwayatnya dhaif.
perawi tidak diketahui biografinya, gharib. Ini juga masuk kategori dhaif, tapi tidak sampai dhaif jiddan. Dhaif juga ada dhaif jiddan, ada dhaif yasiron. Dhaif ringan, yasiron itu dhaif jiddan, dhaif yang sangat dhaif. Istilahnya rada-rada maudhu, rada-rada palsu, rada-rada. Maudhu itu palsu. Dhaif itu bukan palsu. Bahkan Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar beliau mengatakan, qad ittafaqal ulama, sepakat para ulama, minal muhadditsina wal mufassirina wal fuqaha'i wa ghairi, dari kalangan ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih dan yang lainnya, yajuzu, sepakat mereka mengatakan yajuzu boleh, wa yustahabbu dan disukai, dianjurkan apa, al-amalu beramal bi hadits dhaif, dengan hadits dhaif, lil fadhaili, untuk fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu hal-hal yang sunnah lah, hal-hal tambahan yang memiliki nilai-nilai sunnah, nilai-nilai baik, silaturahim, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sedekah, ngaji, ya, hadis-hadis tentang itu boleh walaupun dhaif, tidak masalah. Kemudian wat targhib, dan untuk motivasi, wat tarhib, dan untuk ancaman, bahkan dianjurkan menggunakannya. Malam yakun maudhu'an, selama bukan hadis palsu. Nah, apalagi kalau hadisnya kuat, hasan, ada hasan itu hasan bi ghairihi, ada hasan li dzatihi, ada hasan bin Ma'un, macan bin Ma'un. Sahih juga beda-beda, ada sahih li ghairihi, sahih li dzatihi, ada lagi di atasnya mutawatirah. Kalau mutawatirah sudah pasti sahih, kalau sahih belum tentu mutawatirah. Harus ngaji bab itu supaya kita tidak dibodohi oleh orang yang bikin makalah di internet. Ya, yang bikinnya juga bukan orang ahli. Nah, sedangkan di dalam kitab Ihya'ul Mayyit ini yang ngarangnya Al-Imam Jalaluddin Asyuti Al-Hafidh, beliau meriwayatkan beberapa riwayat, ada 60 hadits di antaranya tentang siapa keturunan baginda Nabi, apakah ada atau terputus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani unta yantamuna ila asbatihim ma khala walada Fatimata fa ana abuhum wa ana waliyuhum wa ana asbatuhum. Setiap anak dari kaum wanita nasabnya pasti kepada ayah si anak, kepada suami si wanita tersebut, kecuali anak-anaknya Fatimah, maka akulah bapak mereka. Artinya bapak moyangnya, garis nasabnya. Ya, fa ana abuhum wa ana waliyuhum, dan akulah wali mereka. Wa ana asbatum, dan aku waris mereka, ahli waris mereka. Ini kata-kata baginda Rasul, ketetapan Rasulullah yang menyampaikannya juga Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Jadi ada keturunan baginda Rasul, keturunan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, keturunan pancar dari Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Disebutnya Sayyid karena ketika Rasulullah memangku mereka, innahuma la sayyida syababi ahlil jannah, sesungguhnya kedua anak ini, cucuku ini merupakan sayyid, pemimpin bagi seluruh pemuda ahli surga. Dan baginda Rasul sendiri mengatakan, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhra, aku adalah sayyidnya bagi seluruh anak keturunan Adam pada hari kiamat, dan aku tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Kalau yang hak untuk disampaikan, Rasul menyatakan diri sebagai seorang sayyid, ya biarlah itu hak beliau. Supaya apa? Supaya tidak samar. Akan tetapi yang terpenting, ini nasihat buat kami keluarga baginda Nabi, jangan menjadikan nasab untuk ngasab, jangan menjadikan nasab untuk nyari uang, menakut-nakuti umat. Ente kalau nggak ngasih kebutuhan aneh, ente kualat dasmu le. Jangan seperti itu. Jangan terlalu ngumbar barokah, jualan barokah, tapi pribadinya tidak mencerminkan seseorang yang membawa keberkahan dari Allah. Akhlak bagi keluarga Rasul penting sekali, karena itu perintah Rasul, nasihat dari baginda Rasul, ya Bani Hashim,
La ya'tini nas yaumal qiyamati bi'amalihim wa ta'tuni bi'ansabikum. Hai keluarga Bani Hashim, jangan sampai nanti manusia berbondong-bondong datang kepada hari kiamat dengan membawa amal mereka, tapi kalian cuma bawa nasab kalian. Memalukan. Nah, gitu. Maka dari ini kita paham mencintai keluarga Rasul itu kewajiban, tapi untuk mengikutinya, mentaatinya, pilih-pilih dulu. Jangan asal. Ini Habib ikutin, provokator. Jangan. Ini Habib ikutin, tapi ternyata ambil hak orang lain. Jangan. Kita menyayangi seluruhnya, mencintai seluruhnya, tapi bukan berarti kita dengan serta-merta taat. Maka lihat dulu dengan kacamata syariah. Itu caranya. Paham ya? Jadi mencintai Ahlul Bait Rasul merupakan kewajiban. Kemudian yang ketiga, wa qiraatil Quran. Didik anak-anak kalian supaya mereka bisa membaca Al-Quran. Maka sebaiknya kita terlebih dahulu jadikan diri kita sebagai guru terbaik bagi anak-anak kita. Kalau ingin anak-anak kita nih, buat terlebih buat yang masih jombloan, jomblowati, jomblowers lah, ya. Kalau kita ingin nanti anak-anak kita menjadi ahlul Quran, kita hanya dulu dijadikan menjadi ahlul Quran. Kalau kita ingin anak-anak kita baca Qurannya fasihah, coba kita fasihahkan dulu. Karena apa? Karena kalau kita yang mengajarkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita tentang membaca Al-Quran, sehingga minimal dasar-dasar pembacaan Al-Quran anak-anak kita paham, kelak ketika sudah wafat anak kita mengamalkannya, mengajarkannya lagi, kita telah mewariskan ilmu yang bermanfaat, dan itu akan terus mengalir pahalanya. Namanya jariyah. Jariyah, mengalir pahalanya. Fatihah yang fasihah ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ketika kita hanya tidak mampu, maka bawalah bersama-sama belajar kepada ulama. Ya, jangan cuma nitipin anak, kitanya nggak mau belajar. Anak disuruh belajar agama, kita orang tua nggak mau belajar agama. Anak suruh tolabul ilmi, kitanya tolabul duit doang. Dalilnya kalau tolabul ilmi buat anak kita harus, kalau buat kita tolabul duit fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin fa amma overtime sunnatun muakkadatun liman istata'a ilaihi sabila. Tambah overtime sunnah muakkadah. Sallu ala Nabi Muhammad.